Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ikmahendri dengan NIM 260211105044. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada CPD. Zone of Proximal Development atau ZPD diartikan oleh Vygotsky sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai peserta didik secara mandiri, akan tetapi dapat diselesaikan dengan bantuan dari orang lain yang lebih kompeten, seperti guru atau teman sejawat. Scaffolding diberikan pada saat peserta didik melakukan diskusi. Guru berusaha mendatangi peserta didik dan berusaha memberikan bantuan sesuai dengan tingkat CBD yang dimiliki oleh peserta didik. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CPD. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik, dikarenakan di dalamnya terdapat banyak sekali bacaan. Banyak dari sebagian peserta didik kelas 1D SDN Kepatihan 1 mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di dalam kelas terdapat banyak sekali perbedaan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, guru harus dapat memetakan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding ini diterapkan di kelas 1D pada materi mengenal bentuk uang dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sebelum melakukan pembelajaran, saya terlebih dahulu memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan serta kesiapan belajar dari peserta didik, yang nantinya akan dapat saya gunakan untuk memetakan peserta didik sesuai dengan tingkat CPD-nya. Aktivitas dalam penerapan scaffolding. Setelah memetakan peserta didik, kemudian saya memberikan asesmen kepada peserta didik yang berupa LKPD sesuai dengan kelompok belajar. Kelompok belajar A adalah peserta didik dengan tingkat mahir, kelompok belajar B adalah peserta didik dengan tingkat siap, dan kelompok belajar C adalah peserta didik dengan tingkat berkembang. Peserta didik dengan kemampuan mahir diminta untuk menggambarkan mata uang kertas dan mata uang logam. Peserta didik dengan kemampuan siap diminta untuk menuliskan perbedaan dari gambar uang kertas dan uang logam. Dan peserta didik dengan kemampuan berkembang diminta untuk melengkapi kalimat rumpang. Kemudian, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan arahan yang telah diberikan, dan saya akan membimbing peserta didik agar dapat menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir, saya akan melakukan evaluasi dengan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran menghasilkan peningkatan pemahaman, kemandirian, motivasi, dan retensi peserta didik. Scaffolding juga mengembangkan keterampilan metakognitif, mendorong kolaborasi, dan mengurangi ketakutan akan kegagalan. Dengan menyediakan bantuan yang tepat pada waktu yang tepat, peserta didik dapat mengatasi tugas-tugas yang kompleks dan membangun pengetahuan secara bertahap. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding dapat membantu peserta didik dalam mengurangi kesulitan dalam memahami atau menyelesaikan tugas pada materi mengenal bentuk uang pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam melakukan pembelajaran, guru harus dapat memahami dan juga memetakan peserta didik sesuai dengan tingkat CPD-nya, agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat.